Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 6 akan membahas materi tentang perkembangan nilai moral dan sikap pada anak-anak serta remaja. Nah, di sini perkembangan moral dan sikap anak-anak serta remaja sangatlah penting dalam pembentukan karakter mereka. Namun, kurangnya pendidikan moral di sekolah dan juga keluarga menyebabkan lemahnya nilai moral. Pemahaman karakteristik perkembangan di jenjang SD, SMP, dan SMA juga sangat penting karena di tiap tahapan ini memiliki ciri khasnya masing-masing. Sinergi antara guru dan orang tua juga sangat diperlukan untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Observasi ini mengkaji tentang perkembangan moral dan sikap serta peran guru dan orang tua dalam pendidikan karakter siswa. Nah, di sini ada pun hasil wawancara dari siswa SD. Yang pertama, narasumber kami bernama Hendra. Yang pertama, dia sebenarnya belum memahami secara konsep apa itu nilai moral. Ya, tentu saja seperti kebanyakan anak SD, dia juga baru belajar dan mengetahui apa itu moral. Nah, yang kedua, sejak kecil dia diajarkan sopan santun oleh orang tuanya. Nah, mungkin adik Hendra ini mengetahui apa itu sopan dan santun, tapi secara perinci dia belum tahu bahwa itu adalah nilai-nilai moral. Selanjutnya, kebiasaan yang diajarkan oleh orang tua ataupun gurunya. Yang pertama, meminta maaf jika berbuat salah. Yang kedua, bertanggung jawab atas kesalahan. Yang ketiga, mengucapkan terima kasih atas bantuan yang didapat. Yang keempat, membantu teman atau orang di sekitarnya yang membutuhkan. Dan yang terakhir, menjaga etika dalam berinteraksi sosial. Dapat disimpulkan bahwa perkembangan nilai moral dan sikap peserta didik sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, terutama peran orang tua sejak dini. Meskipun adik Hendra belum memahami secara konsep teoritis apa itu nilai moral, ia telah menunjukkan penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan nilai moral tidak selalu dimulai dari pemahaman konsep yang rumit, tetapi dari pembiasaan dan keteladanan yang diberikan oleh orang dewasa di lingkungan sekitarnya. Nilai moral tidak hanya dipahami secara kognitif, tetapi juga dibentuk melalui pengalaman sosial dan interaksi sehari-hari. Kami juga menanyakan tentang perkembangan nilai moral dan juga sikap kepada wali murid. Ia mengatakan bahwa perkembangan anaknya semakin baik. Anaknya bisa memahami batas aturan dari orang tua, semisalnya waktu bermain gadget dan waktu tidur. Orang tua juga mengajarkan sikap yang baik seperti sopan santun, berbicara dengan baik, dan juga menanamkan nilai kejujuran. Serta tidak ada keluhan dari sekolah maupun lingkungan sekitarnya. Berdasarkan wawancara dengan wali murid, kami mengetahui bahwa perkembangan nilai moral dan sikap anak menunjukkan ke arah yang lebih positif. Lingkungan keluarga yang mendukung dan penuh pengawasan positif mampu menciptakan peserta didik yang memiliki sifat dan moral yang baik sejak dini. Adapun pendapat dari guru yang telah kami wawancarai. Yang pertama, siswa diajarkan sikap dan nilai moral sejak awal. Yang kedua, perkembangan siswa melibatkan kolaborasi dengan orang tua. Selanjutnya, perbedaan karakter membantu siswa saling memahami. Dan yang terakhir, tidak pernah menghadapi masalah siswa yang fatal selama mengajar. Dari hasil wawancara kami dengan seseorang guru, dapat disimpulkan bahwa nilai moral dan sikap peserta didik sudah menjadi bagian penting sejak awal proses pembelajaran.
Guru menekankan bahwa siswa secara konsisten diajarkan sikap dan nilai moral seperti menghormati orang lain, bertanggung jawab, dan berlaku jujur. Perkembangan sikap siswa tidak hanya bergantung pada sekolah, tetapi juga merupakan hasil dari kolaborasi antara guru dan orang tua siswa. Kerjasama yang baik antara keduanya ini menjadi kunci penting dalam membentuk karakter peserta didik. Selain itu, guru juga melihat bahwa adanya perbedaan karakter antara siswa justru menjadi kesempatan untuk belajar saling memahami dan menghargai satu sama lain. Hal ini mendorong terciptanya lingkungan belajar yang lebih sehat dan inklusif. Kami juga melakukan wawancara yang sama kepada anak SMP. Di sini kami memiliki beberapa narasumber. Yang pertama namanya adalah Husnul, yang kedua Aulia, dan yang ketiga adalah Yazid. Husnul mengatakan bahwa ia mulai memahami karakter teman-temannya yang berbeda. Yang kedua, mengenali identitas dan jati dirinya sendiri. Yang ketiga, berusaha membangun hubungan baik dan mencari dukungan sosial. Yang keempat, ia berani mengemukakan pendapatnya. Selanjutnya, dari narasumber kami yang kedua bernama Aulia. Ia mengatakan bahwa hal yang penting adalah menanamkan sikap disiplin sejak kecil melalui jadwal harian. Yang kedua, ia semakin percaya diri dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, ia aktif mencari pengalaman baru dan keluar dari zona nyaman. Dan narasumber kami yang terakhir untuk anak SMP itu bernama Yazid. Ia mengatakan bahwa ia mulai berani menentukan pilihannya sendiri. Yang kedua, ia memahami pentingnya sikap dan moral untuk masa depan. Yang ketiga, ia belajar memahami karakter teman-temannya. Dan yang terakhir, ia mengikuti aturan dari orang tuanya sebagai bentuk tanggung jawab. Dari ketiga narasumber ini dapat disimpulkan bahwa nilai moral dan sikap positif pada setiap peserta didik tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses pembelajaran sosial, disiplin pribadi, dan pengalaman hidup sehari-hari. Dengan dukungan dari lingkungan keluarga, sekolah, dan teman sebaya, peserta didik mampu membangun karakter yang kuat dan bertanggung jawab. Adapun hasil wawancara kami kepada guru di SMP 3 Mataram, ia mengatakan bahwa tidak pernah ditemukan kasus perundungan antar siswa. Hubungan antar siswa di sekolah ini sangat harmonis. Yang kedua, keterlibatan orang tua sangat berpengaruh terhadap perkembangan sikap dan karakter siswa. Para guru rutin berkomunikasi dengan orang tua wali untuk memantau perkembangan siswanya di rumah. Yang ketiga, guru juga memantau perkembangan siswa melalui diskusi, kegiatan ekstrakurikuler, dan pengalaman nyata. Yang keempat, interaksi siswa tidak hanya terjadi di kelas, tetapi juga dalam kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di sekolah itu, setiap siswa wajib mengikuti ekstrakurikuler. Dari 11 ekstrakurikuler yang tersedia, siswa hanya diperbolehkan mengikuti maksimal 2 ekstrakurikuler saja agar tidak mengganggu akademiknya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sekolah memiliki lingkungan yang sangat mendukung perkembangan nilai moral dan sikap peserta didiknya. Salah satu indikator utamanya adalah tidak adanya kasus perundungan di antara siswa. Guru menyampaikan bahwa hubungan antar siswa berlangsung secara harmonis, baik di dalam maupun di luar kelas. Peran orang tua juga sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter siswa. Sekolah secara aktif menjalin komunikasi rutin dengan orang tua untuk memantau perkembangan sikap dan perilaku siswa di rumah, sehingga tercipta kesinambungan pembinaan antara lingkungan rumah dan juga sekolah. Nah, dan wawancara yang terakhir yaitu ke SMA. Di sini, narasumber yang pertama mengatakan bahwa ia mulai malu meminta pada orang tua karena takut membebani. Yang kedua,
kedua, ia berani mencoba eksplorasi hal baru. Ia sudah mulai bisa menentukan langkah setelah lulus, belajar bertanggung jawab atas perbuatannya, dan menanamkan disiplin di rumah serta sekolah. Dari narasumber yang kedua, ia mengatakan bahwa ia telah menentukan jalan hidupnya ke depan, mulai memikirkan karir, masa depan, dan percintaan. Namun, ia sering tidak percaya diri dalam menghadapi tantangan baru. Kadang, ia merasa minder melihat pencapaian temannya. Nah, dari perkembangan moral dan sikap peserta didik pada usia remaja memasuki tahap yang paling kompleks. Mereka mulai menunjukkan kesadaran diri yang lebih tinggi dan mulai memikirkan masa depan secara lebih serius. Perkembangan nilai moral pada remaja tidak hanya ditandai oleh pemahaman salah dan benar, tetapi juga oleh kemampuan mengambil keputusan, menumbuhkan empati, mengenal diri, dan mengelola perasaan. Pada tahap ini, dukungan dari keluarga, guru, dan lingkungan sosial sangatlah penting untuk membantu mereka membangun kepercayaan diri dan membangun karakter yang sehat. Kami juga mewawancarai guru dari SMA masing-masing anak itu, yaitu SMA 3 Mataram. Yang pertama, aturan di sekolahnya memberikan maksimal 2 ekstrakurikuler per siswa untuk menjaga fokus mereka dalam belajar. Yang kedua, ekstrakurikuler juga membantu perkembangan bakat dan relasi antar kelas. Yang ketiga, interaksi juga terjadi di luar kelas, misalnya kerja kelompok. Yang ketiga, interaksi juga terjadi di luar kelas, semisalnya melakukan kerja kelompok. Yang keempat, ekstrakurikuler juga wajib diikuti oleh semua siswa. Yang kelima, guru dan orang tua melakukan kerjasama melalui pemantauan perkembangan siswa. Yang keenam, siswa mulai dikenalkan dunia kerja sejak SMA. Dan yang terakhir, guru membantu siswa mengelola emosi dan belajar mandiri. Dengan adanya hubungan yang kuat antara guru dan orang tua dalam memantau perkembangan siswa, Dengan adanya hubungan yang kuat antara guru dan orang tua dalam memantau perkembangan siswa, baik secara akademik maupun sikap dan karakter. Hal ini membuktikan bahwa keberhasilan pendidikan moral dan karakter tidak bisa dilepaskan dari kerjasama antara orang tua dan juga sekolah. Hal ini membuktikan bahwa keberhasilan pendidikan moral dan karakter tidak bisa dilepaskan dari kerjasama antara sekolah dan juga keluarga. Dengan pendekatan yang menyeluruh, sekolah berperan penting dalam pembentukan peserta didik yang mandiri, beretika, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Nah, teman-teman, gimana tuh? Sekarang udah jadi tahu kan perkembangan nilai moral serta sikap yang ada pada anak-anak serta remaja. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa perkembangan nilai moral tidak bisa langsung terjadi begitu saja, melainkan secara bertahap. Untuk kita para calon guru, kita harus paham betul cara untuk menghadapi situasi-situasi seperti itu. Mungkin hanya sekian dari kelompok kami. Sampai jumpa di semester depan.